Traders, kembali lagi di DDMax Forex Insight. Bersama saya Melinda sebagai host dan narasumber kita ada Miss Mary. Halo. Halo Miss. Oke, kali ini kita akan ngebahas terkait pekan lalu XAUSD mencatatkan all-time high baru pada 2507 di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan ekspektasi pemotongan suku bunga The Fed. Dalam acara hari ini kita akan membahas bagaimana faktor-faktor ini bisa mempengaruhi pasar di minggu ini, serta fokus pada pidato penting Jerome Powell pada hari Jumat. Yuk kita mulai. Untuk pertanyaan yang pertama terkait XAUSD. Bagaimana pencapaian all-time high baru di 2507 mempengaruhi prospek pasar emas? Oke, untuk XAUSD sendiri, untuk pencapaian all-time high ini menunjukkan peningkatan permintaan terhadap emas sebagai safe haven di tengah ketidakpastian globalnya ini. Namun, dengan kemungkinan pemotongan suku bunga ini oleh The Fed, kita mungkin akan melihat volatilitas yang lebih tinggi di XAUSD. Nah, terutama jika sentimen risiko berubah dari investor mulai beralih dari aset safe haven gitu. Jadi kita harus memperhatikan potensi koreksinya juga nih, yang juga karena jika kita lihat saat ini harga ini masih di area yang sangat tinggi ya. Untuk ke teknikalnya kita bisa gunakan Fibonacci retracement dan juga melihat level-level potensial yang untuk bisa berpotensi untuk retrace-nya. Nah, bisa diperhatikan juga untuk level di 2480 ini yang memang akan berpotensi menjadi resisten become support-nya. Okay. Next, untuk pertanyaan kedua terkait USD. Bagaimana ketegangan geopolitik di Timur Tengah mempengaruhi USD dan XAUSD? Oke, untuk ketegangan di Timur Tengah ini kita telah menekan USD ya, dan juga mendorong lonjakan harga emas ini. Jika situasi semakin memburuk, ini USD bisa semakin melemah nih, dan memberikan juga dorongan lebih lanjut untuk XAUSD. Namun jika ketenangan ini bisa mereda, kita bisa melihat koreksi dari harga XAUSD sendiri, seperti itu. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, ini terkait FOMC Meeting Minutes. Apa yang bisa kita harapkan dari risalah pertemuan FOMC di minggu ini, Miss? Oke, untuk risalah pertemuan FOMC yang akan liris di minggu ini, itu sangat dinantikan oleh para pelaku pasar. Yang mungkin karena dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai arah kebijakan moneter ke depannya. Nah, khususnya terkait kemungkinan pemotongan suku bunga nih di bulan September nanti, itu mengingat kondisi ekonomi yang saat ini pasar akan menunjukkan apakah pemotongan suku bunga tetap menjadi opsi utama atau jika ada kekhawatiran baru terkait inflasi yang dapat mempengaruhi keputusan ini. Dan dari perspektif teknikal, memang analisa pada grafik XAUUSD sendiri ini menunjukkan adanya zona pembelian di sekitar level 61,8% di Fibonacci retracement yang mungkin kita kenal sebagai area golden ratio-nya. Nah, harga ini juga menunjukkan potensi untuk koreksi ke level selanjutnya untuk pergerakan kenaikannya. Jadi jika risalah FOMC ini mengindikasi bahwa pemotongan suku bunga masih ada di meja, kita bisa melihat peningkatan minat beli pada level ini. Jadi kita bisa mendukung pergerakan harga yang lebih tinggi. Nah, sebaliknya nih, kalau misalkan jika ada indikasi peningkatan kekhawatiran inflasi, tekanan jual itu dapat meningkat dan memicu harga turun lebih dalam. Seperti itu. Oke, next untuk pertanyaan keempat terkait Fed Chair Powell speech. Mengapa pidato Jerome Powell pada hari Jumat ini begitu penting, Miss? Oke, untuk pidato Jerome Powell ini akan menjadi fokus utama soalnya bagi para trader dan investor juga untuk memahami arah kebijakan moneter Amerika Serikat ke depannya. Jadi jika Powell mengisyaratkan pemotongan suku bunga, dolar Amerika Serikat mungkin melemah lebih lanjut. Jadi sementara XAUUSD sendiri ini dapat bisa jadi dorongan nih untuk lebih naik lagi. Sebaliknya, jika Powell menegaskan kekhawatiran mengenai inflasi,
ini bisa mengubah ekspektasi pasar. Seperti itu. Oke, untuk pertanyaan kelima ini terkait sentimen pasar. Apakah penurunan probabilitas resesi AS bisa melemahkan XAUSD? Oke, untuk penurunan probabilitas resesi di Amerika Serikat ini memang memberikan dampak yang signifikan ya terhadap pasar XAUUSD. Jika ekspektasi terhadap pemulihan ekonomi semakin menguat, maka permintaan terhadap safe haven ini seperti emas cenderung melemah. Nah, selain itu ekspektasi pemotongan suku bunga juga oleh The Fed itu bisa memicu pelemahan dolar. Namun apabila resiko tetap tinggi, emas mungkin akan menghadapi tekanan jual karena investor mulai mengurangi nih alokasi mereka pada aset safe haven ini sendiri. Dari perspektif teknikalnya, untuk analisis penggunaan Fibonacci retracement ini menunjukkan bahwa harga berada dekat dengan zona golden ratio di level 61,8% yang sering dianggap sebagai area penting untuk aksi pembelian. Selain itu, dengan menggunakan metode Smart Money Concept atau kita sebut biasa SMC ini, kita dapat mengidentifikasi adanya potensi area likuiditas yang kuat di area sekitar level ini. Nah, SMC sendiri berfokus nih pada perilaku institusi di pasar ya, karena di mana area ini seringkali menjadi titik masuk atau keluar yang penting bagi pelaku pasar besar. Nah, jika harga bertahan dan menunjukkan sinyal bullish di sekitar zona ini, kita bisa mengantisipasi adanya reaksi pembelian yang signifikan. Nah, terutama jika ada indikasi bahwa sentimen risiko belum sepenuhnya berubah. Namun, di sini jika tekanan jual terus berlanjut dan juga harga menembus zona support ini, itu bisa menandakan bahwa pelaku pasar mulai mengalihkan likuiditasnya mereka dari emas yang akan memperkuat tren turunnya. Oke, next question nomor 6. Kalender ekonomi. Mengapa CPI Kanada yang akan dirilis pada tanggal 20 Agustus 2024 penting untuk diperhatikan, Miss? Oke, untuk data CPI Kanada ya, akan memberikan gambaran tentang inflasi di Kanada dan bisa mempengaruhi keputusan suku bunga Bank of Canada. Ini juga berdampak pada CAD dan pasangan mata uang yang terkait termasuk USD CAD. Next, pertanyaan nomor 7 dari PMI Eropa. Bagaimana PMI flash dari Prancis dan Jerman pada tanggal 22 Agustus 2024 dapat mempengaruhi Euro USD? Oke, untuk PMI flash dari Prancis dan Jerman ya akan memberikan indikasi tentang kesehatan sektor manufaktur dan jasa di zona euro. Angka yang kuat ini bisa mendorong penguatan Euro USD, sementara angka yang lemah bisa memberikan tekanan turun. Apa yang bisa kita harapkan dari Simposium Jackson Hole di tahun ini? Oke, untuk Simposium Jackson Hole ini adalah salah satu pertemuan tahunan yang paling penting di dunia keuangan, di mana para bankir sentral, menteri keuangan, akademisi, dan juga pelaku pasar berkumpul di sini untuk membahas isu-isu ekonomi global dan juga kebijakan moneter. Nah, tahun ini sebagai perhatian utama nih yang akan tertuju pada pidato Ketua Federal Reserve dan juga Jerome Powell yang akan diharapkan dapat memberikan wawasan lebih lanjut mengenai arah kebijakan moneter Amerika Serikat ke depan. Nah, dalam konteks ini juga pasar akan mencari petunjuk apakah The Fed akan mempertahankan pendekatan kebijakan moneter yang akomodatif, terutama dengan perkembangan terbaru dalam ekonomi global dan juga domestik. Ada ekspektasi bahwa Powell mungkin akan memberikan indikasi lebih jelas terkait kemungkinan pemotongan suku bunga di masa mendatang, terutama jika ada tanda-tanda perlambatan ekonomi nih atau tekanan inflasi yang lebih rendah. Nah, selain itu, simposium juga ini menjadi platform bagi para bank sentral lainnya untuk menyampaikan pandangan mereka yang dapat memberikan gambaran
lebih luas tentang bagaimana kebijakan moneter global akan berkembang dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini. Oleh karena itu, hasil dari pertemuan ini sangat krusial banget nih bagi pasar keuangan global, termasuk pasar forex dan juga komoditas. Oke, terima kasih untuk infonya ya, Miss. Iya. Dan terima kasih juga buat sahabat trader yang telah bergabung di DDMax Forex Insight hari ini. Kami telah membahas berbagai isu penting yang dapat mempengaruhi pasar, dari pencapaian all-time high XAUUSD hingga pidato yang sangat dinantikan dari Ketua The Fed, Jerome Powell. Jangan lupa untuk terus memantau perkembangan pasar dan selalu berhati-hati dalam setiap keputusan trading Anda. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel kami agar sahabat trader semua nggak ketinggalan update dan analisis terbaru dari DDMax Forex Insight. Sekian dari kami, aku Melinda dan Aku Mary Putri. terima kasih. Sampai jumpa.